tergantung kalimat saudara itu. Apa maksudnya? Media yang sesuai itu apa maksudnya itu? Halaman 3 itu saya mempertanyakan penjelasan. Saya minta penjelasan ini. Guru belum menggunakan media yang sesuai. Apa Oh, maksud sesuai di sini? di sini maksudnya Bu, guru sebenarnya tidak menggunakan media dalam proses pembelajaran Bu. Ini bukan tidak, beda nih, belum menggunakan media yang sesuai. Berarti dia sudah menggunakan media tapi tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai penjelasan saudara dengan apa yang saudara tulis itu. Sesuai itu dalam hal apa tidak sesuai? Cocok materinya tentang apa nih? Materi tentang apa nih? Ini menurut Budaya saya aja ini materinya keberagaman, tentang menghargai keberagaman tentang budaya. Pancasila misalnya. Nah, tentang keberagaman tapi medianya entah apa, kan itu yang dimaksud tidak sesuai. Di Ya kalimat Bu. saudara itu menggantung, memunculkan pertanyaan baru bagi orang yang bertanya. Udah tanggal 26, observasi. Berarti saudara masuk ke dalam kelas ya. Iya Bu, masuk ke dalam kelas. Nah, permasalahan itu apa sebenarnya yang terjadi itu saat saudara masuk ke dalam kelas itu? Berarti saudara duduk di belakang mengamati guru itu Iya mengajarkan Bu. begitu. Iya Bu. Nah, apa berarti hari itu saudara tanggal 26 itu saudara masuk ke dalam kelas, saudara amati guru itu mengajar. Iya, pada tanggal 26 itu saya lebih fokus mengamati peserta didiknya Bu. Kemudian pada Oke tanggal lah. 10 Oktober baru gurunya Bu. Oke lah saudara pisahkan. Sebenarnya kan harus pisah satu sejalan ya. Nah di sini kalimat-kalimat saudara ini agak ekstrim juga nih. Saudara didik tidak menjawab. Artinya dia membisu seperti batu aja anak didiknya itu ya. Berarti tidak menjawab sama sekali, Mas. Kan itu kalau sesuai dengan pernyataan saudara ini. Nah, didik tidak menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Berarti tidak ada respon sedikit pun bisu muridnya semuanya itu untuk terlalu berlebihan itu. Jadi fakta aja lah kita menjelaskan hasil temuan di lapangan. Itu jangan terlalu mendiskreditkan guru-guru yang sudah senior. Ya, Baik Bu. kemudian lagi dia artinya fakta aja lah, jangan terlalu berlebihan begitu ya. Baik Bu. Saya masuk kepada pelaksanaan pembelajaran. Eh, siklus 1, pertemuan 1, tanggal berapa saudara laksanakan? Pada tanggal 8 Januari 2025, Bu. Hari Rabu. Januari, 8 Januari 2025, pada hari Rabu, Bu. 2025. Apa namanya? Coba jadi ceritakan bagaimana pelaksanaan pembelajarannya secara garis besar aja. Uh, Materinya tentang apa? untuk proses pembelajarannya itu materi yang dipelajari mengenai menghargai keberagaman budaya di lingkungan sekolah, Bu. Langsung masuk Nah, itu pertama kegiatan pendahuluan, menyiapkan peserta didik untuk belajar gitu, Bu. Habis itu dengan masuk inti aja masuk. masuk kegiatan inti pada masuk pada langkah model problem based learning tadi, Bu. Di mana di situ ditampilkan PowerPoint melalui Canva di depan, kemudian ditampilkan permasalahan berupa video, Bu. Nah, nanti di sana setelah video ditampilkan Tunggu nanti dulu. melakukan tanya jawab. Tunggu dulu sebentar. Video tentang bullying dan rasisme. Ya, terbuka guru melalui PowerPoint berbantuan Canva. Di video ini ya. Ini isi videonya rasisme ini tentang apa ini? Karena keberagaman tadi saya Eh, dengar ini. di situ, Bu, Bullying apa? ada siswi yang dibully karena dia berasal dari Jawa, Bu. Dia bersekolah di Sumatera Barat, di Minangkabau. Kemudian dia dibully karena bukan berasal dari Minangkabau, Bu. Jadi dia anak orang Jawa belajar di Sumatera Iya, Barat begitu. dia pindah ke Sumatera, Bu, bersama kakaknya. Kemudian di sekolah dibully oleh teman-temannya, Bu. Apa apa yang menyebabkan bullying itu? Karena dia itu hal yang wajar aja itu terjadinya. Ah, Keberagaman budaya. Ini kan keberagaman budaya ini. iya, Bu. Apa kaitannya dengan bullying budayanya atau apanya yang lebih prinsip itu anak Eh, orang anak Jawa belajar di Sumatera Barat? Nah, di sini yang di apa Bu di video itu karena dia orang Jawa Bu, jadi bahasanya dengan bahasa orang Minang itu agak berbeda Bu. Makanya di situ dia dibully, terus bulinya ini tuh sampai dia mengadu ke kakaknya, kemudian kakaknya ini pergi ke sekolah sampai bertengkar dengan guru di sekolahnya, terus akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah Bu. Memang ada itu di tengah video seperti itu. Iya Bu. Ha.
permasalahan kemudian banyak tanggapan kalian apa penyebab. Kemudian terkait dengan PBL ini, kemudian langkah kedua mengorganisasikan. Kemudian LKPD saudara itu mengenai apa? Terus coba ada enggak kaitan dengan isi video tadi? Terus ada LKPD-nya halaman berapa? LKPD-nya LKPD yang sudah isi. Ini kok LKPD kosong juga yang sudah masuk kan? Yang sudah diisi anak didiknya, pendidiknya mana? Dengan yang kosong saudara kan hari ini kan kompre. Nah, kalau iya, Bu. kosong ini oh, waktu seminar oke lah, karena saudara belum turun ke lapangan. Ada pada lampiran 12 halaman 258, Bu. Halaman 258. 58. Karena saya masih melihat yang kosong-kosong di sini. Itu 58. lampiran dari modul ajarnya, Bu. 58. Coba bandingkan. Permasalahannya di sini kan tentang keberagaman. Iya, Bu. Ini kan di sekolah, di lingkungan sekolah. Nah, tetapi modul maaf, LKPD saudara diskusikan dengan kelompok apa masalah utama yang terjadi di Kampung Damai? Berkaitan enggak materi dengan LKPD Oh, saudara itu? mohon maaf, Bu. Mohon maaf sebelumnya. Halaman 198, Bu. Yang benar aja lah ini, bingung saya Ya, Bu. Mohon dibuatnya maaf, ini. Bu. Halaman Ya, berapa? 198, Bu. Nah, 198 pula lagi. Kan berteliti-liti nama saudara itu. 198. Nah, 198. Ya, Bu. 198. Coba amati ini, 199 ini. Iya, Bu. Berdasarkan permasalahan kalian temukan, apakah menjadi penyebab masalah tersebut terjadi? Hanya bullying, tapi 10 pula nilai anak didiknya. Bagaimana cara surah menilainya ini? Karena emang penyebabnya di sana. Penyebab masalahnya ini, saya ditulis itu siswanya bullying, tapi dapat pula nilai 10. Bagaimana saudara menilai LKPD-nya itu? Karena setiap soalnya itu poinnya 20, Bu. Kan untuk masalahnya di sini penyebab masalahnya memang Soalnya itu bully, jawaban Bu. siswanya bullying itu, karena apa penyebab? Bukan permasalahannya, penyebab masalah itu muncul. Yang ditanya bullying itu masalahnya, yang ditanya penyebab. Karena menurut saya, Bu, pada itu penyebabnya adalah siswa itu dibully, Bu. Makanya permasalahan itu terjadi, Bu. Permasalahan ini kan bullying. Nah, yang saudara tanyakan sih penyebab masalah itu sama enggak itu? Masalah dengan penyebab. Penyebab itu kenapa terjadi bullying? Karena anak-anak itu tidak menghargai perbedaan itu. Kan itu sebenarnya. Ya, Bu. Jadi tidak bisa sembarangan aja itu menilai. Kemudian apa namanya? Eh, coba jelaskan langkah-langkah penelitian tindakan kelas itu. Baik, Bu, untuk Ada berapa langkah-langkah penelitian tindakan kelas? hafal, Bu. Langkah-langkah penelitian tindakan kelas itu ada 4 langkah. Yang pertama itu perencanaan, di mana pada langkah perencanaan ini kita merencanakan berupa modul ajar, media pembelajaran, dan instrumen penilaian. Kemudian yang kedua langkahnya pelaksanaan, di mana pada langkah ini kita melaksanakan semua yang telah direncanakan tadi. Dan yang ketiga itu pengamatan atau observasi. Pada langkah ini, Tunggu, pengamatan. iya, Bu. Pengamatan siklus 1 pertemuan 1 halaman berapa itu? Saya Pengamatan. nilai siklus 1 aja pertemuan 1. Baik, Bu. Pengamatan siklus 1 pertemuan 1. Bentar, Bu. Harus saudara-saudara tandai itu, boleh cepat mencarinya. Halaman 77 itu. Siklus 1 Ya, Bu. pertemuan 1. Iya, Bu. Pengamatan. Ha. Pengamatan itu mengenai apa saja yang saudara jelas? Pengamatan mulai aspek modul ajar, kemudian yang kedua aspek aktivitas guru, dan yang ketiga aspek aktivitas peserta didik, Bu. Apa lagi?
Tiga itu saya, aspek modul ajar, aktivitas guru, dan aktivitas peserta didik, Bu. Hanya itu Kemudian saja. hasil belajar, Bu. Hasil belajar. Menurut saudara apa yang perlu diperbaiki dari hasil pengamatan ini? Kalau Menurut saudara, yang perlu diperbaiki pada siklus 1 ini, Bu, itu pemilihan itu materi. dari hasil pemaparan saudara tentang hasil pengamatan itu, menurut saudara apa yang perlu diperbaiki, disempurnakan? Saya minta pendapat saudara. Lebih ke itunya, Bu. Pemilihan materinya, Bu. Juga menyesuaikan materinya dengan karakter peserta didik. Secara umum ya saya minta nih, bukan khusus materi. Secara umum, itu pengamatannya lebih ke Saya jelaskan aja lah ini. Saya contohkan halaman 77 itu, ya, Bu. deskriptor yang tidak muncul itu jangan dikatakan sudah sesuai. Kalau sudah benar itu. Itu belum sesuai. Saudara negatifkan deskriptor yang belum muncul. Cocok enggak? Coba saudara lihat apa namanya? Lampiran terkait dengan modul ajar siklus 1 pertemuan 1. Hasil pengamatan observernya siapa? Guru kelas 5, Bu. SDN Nah, 08. coba lihat apa lampiran berapa itu terkait dengan modul ajar itu. Hasil pengamatan guru kelas terkait dengan modul ajar siklus 1 pertemuan 1. Cocok enggak dengan apa yang saudara paparkan pada halaman 77 itu? 218, Bu. Halaman 218. Halaman berapa? 218. Ini enggak jelas nih. Tahap siklus 1, tahap siklus 2, saya temukan ini lembar pengetahuan penilaian modul ajar berbasis PBL, tapi tidak jelas siklus berapa, pertemuan berapa. Ada saudara tuliskan di situ? Tidak ada kan? Tidak, Bu. Nah, harusnya apa? Dituliskan, Bu. Ditambahkan. Nah, harus bisa orang melihat kesinkronannya antara hasil pengamatan dengan lembar pengamatan itu. Ya, dia harus saudara tuliskan itu. Saya akan mencek itu kesesuaiannya. Kemudian hasil pengamatan apa namanya? Oke lah, hasil pengamatan jangan lagi. Jadi artinya saudara sinkronkan antara hasil pengamatan dengan lembar pengamatan yang ada dalam lampiran dan dengan pelaksanaan, itu yang penting. Baik, Bu. Ya, dan deskriptor yang tidak muncul saudara negatifkan. Baik, Bu. Dan yang terakhir masuk kepada hasil apa namanya? Pembahasan. Apa yang dimaksud dengan pembahasan? Pembahasan itu merupakan bagian yang menjelaskan dan menganalisis data hasil yang diperoleh saat penelitian, Bu. Ulang lagi, jelaskan lagi apa? Pembahasan itu merupakan bagian yang menjelaskan dan menganalisis hasil yang diperoleh waktu penelitian, Bu. Hasil yang diperoleh waktu penelitian. Iya, Bu. Apa yang dibahas? Yang dibahas di sini, Bu, hasil yang diperoleh itu mengenai dari aspek modul ajar, kemudian hasil dari aspek aktivitas guru dan aktivitas peserta didik, kemudian hasil belajar, Bu, peningkatan hasil belajar. Rupanya ini halaman 147. Apa, Bu? Sudah benar tidak pembahasan saudara itu? Ini halaman 147, ini modul ajar. Apa yang perlu dilengkapi itu? Yang perlu dilengkapi dari pembahasan saya, Bu. Iya. Yang dibahas itu tidak hanya deskriptor yang tidak muncul, juga deskriptor yang sudah muncul, semua komponen modul ajar itu saudara bahas. Nah, kuatkan dengan pendapat ahli. Ini kan yang belum muncul, jadi nak. Iya, Bu. Menyesuaikan materi materi dengan tujuan pembelajaran. Baik, Bu. Kegiatan pembelajaran ini belum menyelesaikan asesmen formatif dan sumatif. Iya, Bu. Baik, Bu. Semuanya dibahas setajam silet, kata Kak Ros itu. Kuatkan argumen saudara itu dengan menggunakan pendapat ahli. Baik, Bu. Semua temuan penelitian itu kita bahas.
Baik, Bu. Juga pada pelaksanaan pembelajaran, langkah-langkah problem based learning itu sudah bahas satu persatu. Buatkan dengan pendapat ahli. Baik, Bu. Begitu juga dengan hasil belajar. Hasil belajarnya harus saudara bahas satu persatu. Hasil Baik. belajar yang saudara maksud di sini hasil belajar tentang apa saja? Hasil belajar dari aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan, Bu. Nah, di sini tidak ada. Angka-angka ini tidak perlu ini dalam pembahasan. Membahas itu narasinya yang perlu yang diperlukan itu. Bahas Baik. tentang sikap, bahas tentang pengetahuan dan keterampilan secara uh, kompleks lah begitu. Angka-angka itu tidak perlu itu dalam pembahasan. Baik, Bu. Barangkali untuk sementara waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Ibu Yesi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada Ibu Rahmatina PD. Selanjutnya ujian Musela akan diberikan oleh Bapak Hasnai Bungsu Lajipa. Kepada Bapak Bungsu disilakan. Terima kasih Bu Sinta selaku pemimpin sekaligus ketua tim ujian dalam ujian sidang hari ini, dan kita hormati Bu Rahmalina PB selaku dosen penguji 1, dan selamat kepada Nanda Musela yang telah sampai pada akhir ya dalam ujian skripsi. Yang pada ujian ini yang paling penting sebetulnya kita melihat bagaimana proses penelitian yang dilakukan oleh Nusra apakah sudah sesuai dengan rencana proposal, dan juga melihat data yang dikumpulkan apakah sudah benar, datanya bagaimana, sehingga kemudian nanti bisa disimpulkan bahwa penelitiannya sudah bisa lulus atau tidak. Nah, setelah banyak tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Amatina ya, Pak menjelaskan saja. Kita ingin melihat sebetulnya bagaimana proses penelitian PDK ini Nusela lakukan. Jadi sebelum penelitian kan disusun Modul aja. ya, Media. Nah, kemudian setelah saya sentuh, setelah disusun semua, kemudian untuk pelaksanaan penelitian apa yang saya lakukan. Praktisinya kan setelah ya. Praktisinya ya, Pak. Ya, penelitiannya saya sebagai praktisi ya, mengajar, kemudian observatornya guru kelas. Iya, guru kelas, Pak. Apa yang saya lakukan dalam pelaksanaan penelitian? Dalam pelaksanaan penelitian itu saya lakukan dalam 3 langkah, Pak. Ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan ini saya melakukan kegiatan pembuka kelas seperti biasa dengan berdoa, mengambil absen, kemudian menyanyikan lagu wajib nasional, kemudian juga melakukan ice breaking di awal pembelajaran, kemudian melakukan tanya jawab, memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Kemudian langsung pada masuk kegiatan inti di mana setelah menggunakan langkah-langkah modul problem learning berbantuan angka, di mana pada langkah pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Ya, di sini orientasi masalah ini masalahnya setelah yang rancang atau setelah ambil dari mana? Setelah ambil dari YouTube, Pak, video berita gitu, Pak. Dan masalah ini memang sesuai ya? Iya, materi Pak, di sekolah. Kemudian bagaimana? Apakah peserta didik mampu tidak melihat masalah dari video yang ditambahkan? Waktu ketika setelah selesai menyampaikan memperlihatkan video, waktu saya tanya itu mereka menjawab itu Bu, mereka bertengkar, Pak, bertengkar. Kemudian saya tanya apa yang menyebabkan mereka bertengkar di sana. Terus ada yang menjawab, Pak, satu orang dia jawab itu Bu, membuli karena dibully, dia mengatai temannya, Pak. Di situ saya tanya lagi belum semuanya belum bisa menjawab. Lalu saya coba untuk
menanyakan lagi dengan pertanyaan yang lebih sederhana, apa yang menyebabkan dia dibully gitu, kenapa? Tadi terus ada yang menjawab, Pak, tadi Bu di videonya dia orang Jawa Bu gitu Pak. Terus kemudian setelah kembangkan lagi, saya jelaskan masalah di videonya bahwa permasalahan video itu adalah temannya membuli teman perempuannya ini karena ia berasal dari Jawa dan bahasanya berbeda dengan orang Sumatera gitu Pak. Saya jelaskan. Iya, perbedaan suku Pak. Ketika dilaksanakan penelitian itu, guru kelas ada di dalam Ada di dalam, duduk di bagian bangku belakang Pak. Guru kelas ini diberikan angket apa? Iya, diberikan instrumen, ya lembar pengamatan modul ajar sama aktivitas guru dan peserta didik Pak. Ya. Kemudian artinya pelaksanaan dengan pengamatan itu berjalan. Ya bersamaan, ya beriringan Pak. Kemudian setelah itu langsung masuk ke langkah kedua, itu mengorganisasikan peserta didik. Sini saya membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok Pak. Ada yang 5 kelompok, ada yang 6 kelompok. Nah, selama proses pelaksanaan ini, iya, apakah mengalami kendala atau lancar-lancar saja? Ada kendala yang saya hadapi Pak, karena ruang kelasnya tidak terlalu luas seperti ini Pak, dan juga ruang kelasnya belum di keramik seperti ini Pak, karena baru pembangunan. Jadi ketika pembagian kelompok itu, ketika mengatur tempat duduknya itu agak memakan waktu yang cukup lama Pak, dan juga peserta didik karena baru pertama menerapkan model itu lumayan rusuh Pak. Itu kendala yang saya hadapi. Ya. Artinya sebetulnya PBL belum jadi solusi saat itu. Ya belum, waktu pertemuan pertama belum. Pertemuan 1. Dan itu masuk di dalam dibahas di pada saat refleksi. Iya, guru. Iya, enggak, ditanya dulu. Terus Pak ada ibu tuh kan menceklis bagian ini, terus ibu tuh menjelaskan, nah waktu kegiatan ini nih tadi salah seperti ini kata ibu. Dan baru dilakukan refleksi perbaikan untuk siklus berikutnya Pak. Iya. Nah, ya. Kemudian pelaksanaannya lebih baik kemudian. Iya, pada siklus berikutnya. Nah, kemudian data nanti setelah itu mendapatkan data itu kan dari mana saja? Dari lembar pengamatan tadi Pak, dari lembar pengamatan peserta didik, modul ajar dan aktivitas guru, juga dari wawancara guru waktu observasi sebelum penelitian Pak. Kemudian untuk data hasil belajar itu saya dapatkan dari angket lembar observasi yang saya berikan. Kemudian juga untuk lembar instrumen penilaian sikap dan keterampilan saya dapat data dari situ juga Pak. Kemudian Canva-nya ini kan berbagai Canva ya? Iya Pak. Berperannya di mana? Munculnya di mana? Berperannya waktu penyampaian materi, Pak. Setelah merangkup materi itu dalam bentuk PowerPoint. Iya, di kegiatan inti. Iya, di kegiatan inti. Masuk waktu awal kegiatan inti. Mengorganisasikan masalah. Iya, Pak. Sekali itu saja berarti? Iya. Kanvanya tetap ditampil, iya PPT. Jadi bertahap gitu Pak. Di bagian ini kan menjelaskan permasalahannya dulu Pak. Nah nanti setelah permasalahan itu selesai, pasti nanti ada pertanyaan dari masalahnya. Pertanyaannya dimunculkan di depan agar peserta didik dapat melihatnya Pak. Terus juga nanti disebut kan kita habis belajar itu menyimpulkan Pak. Nah kesimpulannya juga nanti ditampilkan di depan. Kemudian uraian tentang masalah tadi juga ditampilkan di depan Pak. Gitu. Sambil salah jelaskan. Kan tadi ada kendala. Iya. Dan ketika iya. Iya. Untuk di siklus 2-nya, iya. berikutnya apa yang sudah lakukan? Untuk kita ini katanya PBL dengan Canva ini kan solusi nih. Iya. Di pertemuan pertama ternyata bukan solusi itu, masih apa itu malah. Nah, kalau untuk permasalahan atau kendalanya tadi kan di pembagian kelompok kan Pak, dari meletakkan penduduk. Nah, solusi yang saya lakukan itu saya membagi kelompoknya itu dengan tempat duduknya orangnya tidak terlalu jauh gitu Pak. Maksudnya yang bagian sini kelompoknya masih dekat-dekat, jadi waktu pengaturannya itu mudah. Jadi tidak terlalu rusuh dan waktunya tidak terlalu banyak Pak. Tidak dimakan terlalu banyak. Itu iya. Itu saja. Kalau untuk kendalanya sama ini Pak,
Untuk audio, karena di sekolah itu kadang tidak ada ya Kak, jadi Sela sediakan dari rumah. Waktu pertama kali ke sana, Sela juga waktu itu tidak ada, jadi diambil dulu ke rumah gitu Pak. Karena kurang jelas kalau menampilkan video suaranya oleh peserta didik Pak. Itu saja Pak. Iya, itu saja. Hmm. Jadi Bapak ingin melihat sebenarnya proses penelitiannya ya, kemudian apakah betul-betul PBL ini bisa memaksimalkan pembelajaran ya di tempat ini, atau sebetulnya ya ini punya sekedar ada saja gitu ya. Izin menjawab Pak. Ya. Waktu saya melakukan observasi Pak, waktu saya mengamati proses pembelajaran di kelas, itu kebanyakan ketika guru menanyakan mengenai materi yang diajarkan, itu kebanyakan peserta didik diam Pak. Cuman 1 atau 2 orang yang menjawab, dan itu pun dia menjawab cuman pada 1 pertanyaan. Untuk pertanyaan berikutnya hanya menunggu jawaban dari guru Pak. Sedangkan waktu saya mengajar, waktu menggunakan model PBL ini juga pertanyaannya saya ajukan, mereka merasa untuk tertarik gitu Pak. Mereka untuk pertanyaan yang saya ajukan, mereka umumnya menjawab Pak gitu. Mereka angkat tangan, kemudian saya pilih satu-satu gitu Pak. Untuk pertemuan pertama mungkin memang penyesuaian dulu Pak, pertemuan pertama, tetapi pada pertemuan berikutnya mereka sudah mulai aktif dalam pembelajaran Pak. Sampai ya. Iya Pak. Awal kita menunjukkan diri solusi. Kemudian dari respon guru sendiri bagaimana? Guru, ada nggak penilaian dari guru? Nanti yang bagus. Kalau dari guru sendiri Pak, Ibu itu senang sekali Sela bisa melakukan penelitian di sana, dan juga ibunya kemarin sempat bertanya kepada Sela mengenai cara pembuatan modul ajar gitu Pak, karena Sela kan memberikan modul ajar juga ke ibunya. Ini modul ajarnya bagus, bagaimana cara pembuatnya biar seperti ini kata ibu tuh. Juga untuk PowerPoint-nya boleh bagi ibu, terus ajarin cara ibu membuatnya seperti apa gitu Pak. Iya, pakai Canva. Kemudian tadi Setelah menyampaikan bahwasanya hasil belajarnya itu dari pengamatan juga. Iya, pengamatan aspek sikap dan aspek keterampilan. Sikapnya apa yang diamati? Yang diamati itu ketika belajar kelompok gitu Pak. Mungkin peserta didik di situ peserta didik apakah dia mau bekerja sama dengan kelompoknya, mau berbicara dengan baik dengan teman kelompoknya atau tidak Pak. Ini instrumennya ada di belakang. Iya, ada instrumennya di belakang Pak. Dia masuk ke dalam lampiran modul ajar. Lampiran karena penilaian sikap siku 1 210 ada instrumen 210. Halaman 211 Pak, ada instrumen penilaian sikap, iya. Nah, mana itu ketika berdoa yang saya apain Pak, instrumennya. Dia ada 3. Rasanya dulu sudah sampaikan waktu seminar besar ya. Iya. Apakah memang ini dulu kata Bapak ini ya? Apanya Pak? Spesimen nilai sikapnya yang diukur itu ini kan apa ini? Prof ya? Iya, profil pelajar Pancasila. Iya. Kan waktu itu Bapak sampaikan boleh dilihat profil pelajar Pancasila. Tapi juga berdasarkan kita sendiri. Sampaikan dulu kan? Nggak ada. Oh, kemarin tuh saya nangkapnya Pak, ini itu yang aspek penilaian sikap ini tuh disesuaikan lagi sama itu Pak. Apa namanya, sama kegiatan pembelajarannya gitu Pak, bukan ke materinya. Jadi makanya saya bikin seperti ini. Buat instrumennya itu sesuai dengan materi. Jadi tadinya tentang keberagaman budaya. Iya. Sikap mereka saling menghargai. Apa, gitu. Pokoknya dipikirkan itu. Iya Pak. Sudah gitu ya. Iya Pak. Maaf. Belum, tapi ada nggak diamati yang sesuai dengan materi ini sikap-sikap setelah dari gitu? Ada ketika kebetulan di kelas itu kan waktu pertama saya masuk di sana Pak, waktu berdoa itu masih banyak yang mau ngobrol Pak sambil berdoa. Nah, kemudian
Setelah itu, setelah beri pencerahan anak-anak, waktu kita berdoa itu posisi yang benar itu kita harus fokus, mengadahkan tangan gitu. Nah, hari berikutnya, alhamdulillah mereka seperti itu, Pak, sahabat amati. Kemudian juga kebetulan di sekolah itu kan ada siswa yang gemuk, Pak, cowok, kemudian dia berkulit hitam. Nah, di sana itu waktu saya ngajar, dia manggilnya dengan nama itu, Pak, ejekan gitu. Hei kamu ya, geser sana gitu, Pak. Gendut gitu ke sana gitu ya Pak. Nah, setelah itu Sela bicarakan dengan peserta didik yang bilang seperti itu tadi, Sela dekati, terus Sela ngobrol, kalau hari ini kan kita belajar tentang ini gitu. Jadi bagusnya kita tidak boleh menghina teman dengan ejekan seperti itu karena kita ini sama gitu. Nah, ada perubahan sikap nggak setelah itu? Alhamdulillah ada perubahan sikap, Pak. Nah, itu harusnya bisa jadi bagian dari semai penilaian sikapnya, ya. Yes, Pak. Setelah buat nanti nggak apa-apa tambahkan kalau memang ada kemarin, ya. Oh iya, tidak apa-apa, lanjutkan saya tambahkan di sini, Pak. Dari sini. Baik, Pak. Sering itu nanti pikirkan apa-apa saja bunyi-bunyi banyaknya. Iya, Pak. Kesemen itu ya. Baik, Pak. Memang harus ketiga-tiganya diukur ya. Baik, Pak. Diukur sesuai dengan materi supaya materinya. Juga penilaiannya ada penilaian formatif sumatif ya. Formatif, iya. Iya, Pak. Formatif. Iya, formatif dan sumatif, Pak. Ya. Tiga aspeknya. Apa? Tiga aspek. Sumatifnya untuk aspek pengetahuan saja, Pak. Oh, bukan. Ya, lembar evaluasi, Pak. Di akhir pembelajaran, Pak. Kalau untuk formatifnya itu pertanyaan pemantik tadi, Pak, di awal. Itu masuk ke aspek keterampilan. Ini kan formatif itu Dalam proses bisa ketiga aspek. Oh, boleh bisa ketiga aspek. Formatif itu kan selama proses. Iya, sama proses pembelajaran. Sumatif itu Di akhir, akhir, iya. paling akhir. Iya. Misalnya, akhir itu juga bisa diidentifikasi. Jadi karena namanya sudah jadi ya. Iya. Iya, Pak. Kesimpulan penelitian masalah apa sih? Simpulan salah isinya itu jawaban dari rumusan masalah. Iya, Pak. Nah, sarannya apa? Sarannya itu guru diharapkan dapat itu Pak merancang pelaksanaan proses pembelajaran dengan membuat modul ajar yang lebih bagus gitu Pak. Ya dengan menggunakan model problem-based learning. Nah, sesuai dengan apa yang terjadi selama proses penelitian. Dan saran itu tujuannya adalah agar peneliti-peneliti berikutnya itu tidak mengalami masalah yang sama dengan masalah alami kita penelitian. Kemudian apa yang belum bisa kita lakukan saat penelitian, ataupun apa yang belum tercapai selama belajar, nah itu bisa dicapai oleh peneliti-peneliti berikutnya. Baik Pak. Silakan Mas Wisweta ya. Iya Pak. Silakan. Oke, mungkin demikian saja dari Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asma Ibu Sulaiman yang sudah memberikan ujian untuk Sela. Selanjutnya Sela ini adalah sesi kesimpulan apakah Sela dinyatakan lulus atau tidak. Ini gimana bagusnya Bu? Apakah Sela perlu keluar dulu atau gimana Bu? Langsung aja Lesi. Langsung aja Bu. Baiklah, disilakan kepada Ibu untuk memberikan kesimpulan terhadap ujian sidang skripsi Sela. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tentu kegiatan terakhir kita dalam kompre ini adalah penentuan lulus tidaknya saudara Nursela. Menurut saudara lulus enggak? Dengan banyaknya pertanyaan saya enggak mampu dijawab tadi. Atau banyaknya kekeliruan itu. Gimana menurut saudara? Lulus enggak saudara? Saya berharap. Hah? Saya sangat berharap untuk lulus. Sangat berharap.
Ya tentu semua peserta kompres itu berharap ya. Berdasarkan analisis saudara, ini jujur lulus enggak? Berharap tentu ya berharap lulus Lulus, enggak? Bu. Kalau lulus PD saudara ya. Eh, sesuai juga dengan apa yang disampaikan Pak Bungsu tadi, memang masih banyak yang perlu saudara sempurnakan ya dari laporan saudara ya terkait dengan penelitian yang sudah saudara laksanakan. Ya, bagi saya dan mungkin Pak Bungsu juga eh, berharap ya apapun masukan yang kami berikan itu menjadi bahan pertimbangan bagi saudara untuk perbaikan. Yang namanya menulis itu tidak ada yang langsung sempurnakan begitu. Ada beberapa hal yang harus saudara sempurnakan sehingga nanti laporan penelitian saudara ini menjadi laporan yang dikategorikan baik lah, sangat baik tentu tidak akan mampu kita ya. Jadi dari kekurang sempurnaan itu saudara belajar masukan itu saudara perbaiki. Di Baik, Bu. artinya saya pribadi memberi kesempatan kepada saudara untuk dinyatakan lulus namun dengan syarat perbaikan. Baik, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. perbaikan itu tidak hanya hari ini saja baik Bu, tidak begitu. Saya akan buktikan nanti ya. Iya, Kalau Bu. kalau tidak terbukti tentu akan kami tunda lagi ya. Akan kami baca, kami kembalikan kepada saudara. Ya, dia artinya saudara nyatakan lulus dengan syarat perbaikan. Ya, Baik, Bu. Terima ya kasih, saja Bu. Bu Esi dari saya Bu Esi. Terima Waktu kasih. sempat kembalikan kepada Bu Esi. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya